di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction yang kita harus ungkap kali ini mengenai kasus penyekapan dan penganiayaan sadis yang menimpa YTT berusia 29 tahun, wanita asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, terus menyita perhatian publik nih. YTT tuh berhasil ditemukan pada Juni di 2026 itu di RS Hasan Sadikin Bandung setelah menghilang selama lebih dari 2 tahun akibat disekap oleh kekasihnya, yaitu bernama Taufik Hidayat, berusia 30 tahun. Kondisi terkini kesehatan korban tuh pertama kali ditemukan sangat kritis. Dan maaf, beberapa organ tubuhnya juga rusak parah, kerusakan wajah permanen. Wajah YTT berubah drastis akibat tulang wajah dan kepala yang patah berulang kali karena hantaman benda tumpul. Lalu dibiarkan sembuh sendiri tanpa pengobatan medis. Ini benar-benar sadis nih si cowoknya ya. Ancaman kebutaan total, satu matanya sampai mengecil dan satunya hilang. Ih, serem banget ya Allah. Terus sedang dalam upaya penyelamatan medis nih. Infeksi luka juga mulai ditangani. Luka terbuka di kepala korban juga sebelumnya membusuk, bernanah, dan dipenuhi belatung. Kini telah dibersihkan secara intensif oleh tim medis. Trauma psikologi juga, korban masih mengalami trauma terdalam. Ia terus-menerus mengulang kata minta maaf dan minta makan. Jadi udah fisiknya hancur, mental juga hancur. Dan ini juga ramai di beberapa podcast. Akhirnya pihak keluarga bersuara sampai di mana korban ini tuh sekarang dalam kondisi perawatan. Pihak keluarga mengupayakan keadilan karena si pelakunya masih buron. Ini juga pihak kepolisian Jabar dibilang agak lambat juga iya gitu kan. Dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, adanya CCTV, keberadaan manusia zaman sekarang harusnya mudah ditemui. Di manakah si korban ini? Si pelakunya, maaf ya. Sangat serem. Terus kita coba simak dulu nih dari pihak keluarganya ketika di salah satu podcast bilang kronologinya seperti apa sih detailnya ya. Kronologi awal dari pihak keluarga, katanya ada penelpon misterius yang memberi kabar kalau Teh Y mengalami kecelakaan dan sedang berada di rumah sakit. Iya, betul ya? Tepatnya hari Rabu kemarin tanggal 10 Juni apa ya? Tanggal 10 Juni jam 6 sore itu papa yang nelfon ke suami, katanya Yupi ketemu, katanya Tevita ketemu tapi di rumah sakit kecelakaan, katanya harus segera dioperasi ya, harus segera ke rumah sakit sekarang, dia bilang apa gitu. Kami langsung ke sana ya, ternyata suami sih tepatnya ke sana, saya di rumah. Jadi keadaannya sangat memprihatinkan. Ya, oke. Tapi pada saat keluarga melihat langsung kondisi korban ya, ini kebetulan kakak kandungnya ya, ada kenyataan yang lebih menyakitkan nggak? Pada saat kita kan nggak tahu nih, pada saat bertemu kita dikasih tahu kabar kecelakaan ya kan, pada saat melihat korban bagaimana rasanya? Rasanya gimana ya? Sakit, tapi senang bisa ketemu juga, tapi shock, marah, campuran lebih kecewa gitu dari yang sebelumnya, dari awal kan. Serem sih ini. Terus ini dari pihak kepolisian juga infonya seperti apa, bisa sampai si pelaku belum ditemukan, tapi korban dengan luka-luka serius. Gimana ini? Coba lihat di Perat ini. Berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada korban, dan kami sampaikan kepada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah, dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada alat kemanusiaan. Jadi demikian dari kami. Alamat Pak, ini udah hari keberapa ini belum ditemukan pelakunya, sementara korban dalam kondisi sangat kritis gitu kan, mengenaskan lagi, sadis pokoknya ini mah. Si pelakunya juga kalau bisa dihukum mati kali ya, sampai hancur itu badannya, ya Allah, serem banget. Detailnya nih di podcast Denny Sumargo yang kita bisa tahu kronologisnya sampai benar-benar memilukan. Lihat ya di sini. Jadi itu nanah itu yang di video ini keluar lewat mana? Kepala.
Oh itu yang menetes-netes dari kepala, Iya. bukan dari mulut itu. Dari Saya pikir air liur. Enggak, bukan dari kepala itu. Oh itu nanah itu. Iya. Astagfirullah. Aduh. Yang lebih bikin sakit hati itu ketika orang tua saya membotakin rambutnya, kan harus botak katanya biar Iya. steril. Itu keluar ini ya, Aduh. ada belatungnya Di mana? di kepalanya. Di dalam. Iya, Jadi dia nempel nempel di luar kayaknya. di rambut gitu. Sudah kayak membusuk gitu. Iya, mungkin karena bau mungkin ya, jadi mengundang. Astaga, nak. Oke, kita coba urut kronologinya dulu. Kejadiannya 2 tahun lalu. Iya, Siapa yang mengetahui waktu dia pamit atau bagaimana pada saat terakhir kalian ketemu? terakhir ketemu itu, terakhir kumpul bareng itu Idul Lebaran. Fitri 2024. Oke. Iya. Lalu dia kan awalnya kerja di satu perusahaan yang ada di Rancaikek kan, di daerah kita kan, Iya. di situ. Dimutasi ke Mutasi ke Bandung, ke Pasteur awalnya itu. Pekerjaannya ini apa pemerintah sama pemerintah Pabrik eh, makanan. Bukan, pabrik. Pabrik pabrik makanan. Iya. Diangkat. Lalu dimutasi ke Pasteur, ke office-nya, ke Oke. kantornya, dimutasi di situ. Awalnya masih biasa aja. Dia masih pulang hari Jumat, pulang karena Sabtunya itu harus lembur kan di pabrik yang di Rancaikek kan, harus lembur Jumat, Sabtu, Minggu dia di rumah tiap minggu. Pulang lagi hari Senin ke Pasteur. Tiap minggu masih seperti itu. 3 bulan apa 4 bulan, 5 bulan ya setelah mutasi masih baik-baik saja, masih aman. Nah, entah kapan dia mengenal laki-laki ini, saya juga tidak tahu tepatnya. Tiba-tiba si korban mengupload foto laki-laki ini, si pelaku, di sosial medianya, di WhatsApp waktu itu. Di WhatsApp-nya Iya, dia. di WhatsApp-nya Di profilnya korban. situ. Iya, di status Oh, di gitu ya. iya, status Iya, ya, di di status. status. Saya tanya kan, pacar tak? Saya bilang, karena sebelumnya itu memang sempat punya pacar. Udahan gak lama ya, sama yang sebelumnya juga udahan gak lama. Terus ngupload lah foto ini. Saya pikir kan masih sama yang sebelumnya kan. Dia bertanya lah. Pacar baru ta, saya bilang gitu. Iya teh, pacar baru, dia bilang gitu. Doain ya. Oh iya, alhamdulillah. Saya mah yang terbaik aja buat kamu gitu, bilang gitu. Iya teh, makasih. Udah masih berjalan lancar. Jadi awal-awalnya tuh kenalan di media sosial, dan si YTT ini tuh dia bertemu di salah satu tempat konser gitu. Maka lebih hati-hati kita sebagai perempuan ya, kayak nggak bisa sembarang untuk percaya, terutama sama orang asing, lawan jenis yang mungkin berkata-kata manis gitu kan, menjanjikan sesuatu. Pokoknya jadi percaya. Libatkan keluarga juga ya. Ini udah kerugian secara finansial, secara fisik, semuanya. Dan mental juga hancur. Udah kayak kalau bisa memilih mati, mungkin lebih baik mati dalam kondisi sudah hancur gitu kan. Mata, bibirnya, semuanya hilang gitu. Dan kasus ini viral, terus ternyata banyak korban lain yang mulai bersuara. Taufik juga memiliki rekam jejak sebagai predator yang manipulatif, posesif, dan kerap melakukan kekerasan seksual serta bullying terhadap perempuan sejak usia sekolah. Semoga kita dihindarkan dari orang-orang seperti ini, ya Allah. Jangan sampai ketemu cowok kayak gini. Hati-hati, sebagai perempuan harus utamakan logika. Pokoknya utamakan logika, ya jangan kemakan cinta nih istilahnya. Mungkin awal-awalnya diimingin dan lain-lain, tapi kena manipulatif, dan kalau udah ada gelagat begini, harusnya segera lari di awal-awal ya, nggak peduli hilang harta daripada nyawa yang terancam sampai fisik jadinya cacat gitu. Ini juga masih buron lagi si tersangkanya. Belum ditemukan sama kepolisian Jabar nih, agak lambat nih Pak. Tolong segera ditemukan dan jangan sampai ada korban-korban wanita lainnya. Simak terus di channel Suara Tisan Istri. Bye.